Hidup Jokowi! Teman-teman, saya akan perlihatkan tokoh-tokoh nasional, para cendekiawan, elit-elit politik, akademisi, profesor, doktor, orang-orang yang kita banggakan selama ini, ternyata mereka menyimpan kebencian dan memamerkan kebodohan di depan kita. Mereka mengusung anak muda yang bermulut kotor, bermulut keji, anak muda yang sama sekali tidak punya potensi untuk didukung oleh orang-orang yang normal. Anak muda yang menurut saya, anak muda yang perlu dididik, yang memalukan bangsa ini. Tidak selayaknya tokoh-tokoh hebat itu, tokoh-tokoh nasional itu, mendukung anak muda ini. Anak muda bajingan, brengsek begini mereka dukung. Hanya gara-gara dia punya keberanian menghina, mencaci maki presiden. Anak kurang ajar begini didukung oleh orang-orang yang selama ini kita bangga-banggakan. Ada Mahfud MD, ada Rocky Gerung, dan ada profesor-profesor duduk manggut-manggut mendengarkan anak muda brengsek ini. Kita akan dengarkan. Ini yang memang patut kita batasi keberadaannya di atas panggung. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto dalam 32 tahun itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah lakukan kesalahan. Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan, tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Indonesia tidak butuh anak muda dengan kata-kata kasar, sok berani, bilangnya mengkritik padahal mencaci maki. Indonesia tidak butuh itu. Indonesia ingin tetap mengusung budaya timur yang sopan tetapi berwibawa. Yang rendah hati tetapi cerdas. Yang tidak neko-neko tetapi bekerja. Yang kalem, yang menunduk kepada yang lebih tua tetapi profesional. Indonesia butuh anak-anak muda seperti itu. Seperti Mas Gibran. Kalau anak muda ini, apa yang bisa kita banggakan? Hanya caci maki yang keluar dari mulutnya. Sehingga anak-anak kecil, anak-anak remaja yang ada di media sosial, mereka juga berani mencaci maki orang tuanya, gurunya, pemimpinnya. Presiden Prabowo, mau sampai kapan Bapak itu menjadi iblis? Iblis itu pihak yang ditugaskan oleh Tuhan, dalam tanda kutip, untuk memusuhi manusia, supaya manusia ini bersatu melawan iblis. Ini karena anak-anak muda begini disokong, didukung, dikasih fasilitas, dikasih panggung. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum, sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum. Yang berbaik sangka pada penguasa, satu, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan. Pinter itu kan soal kognitif. Barangkali memang presiden kita hari ini itu punya gangguan mental. Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Si spiritualitil waktu menghina Pak Jokowi, kata Pak Jokowi NPD, sakit mental. Ini anak muda ikut-ikut kan. Ikut-ikut gayanya si spiritualitil. Bilang katanya Pak Prabowo NPD karena gangguan mental. Kamu ngerti NPD aja enggak? Emang kamu lulusan apa? Sok-sokan bicara soal NPD. Kamu itu yang NPD. Ciri-ciri NPD ada di anak ini. Ya, nggak mau disalahin, bicara bohong ketika dia merasa tertekan karena banyak caci maki tentang dia oleh orang-orang yang normal. Dia bilang katanya diintimidasi oleh negara. Katanya mau diancam lah, apalah. Bohong itu semua. Itu NPD seperti itu. Seolah-olah dia menjadi korban. Padahal dia penuduh. Dia tukang buat gaduh, provokator, pendusta. Nah, sikap Tio ini kan berbuah teror. Siapa sebetulnya yang melakukan teror itu? Bagi saya, siapa? Kita sama-sama tidak bisa tahu, Bang. Bahwa kritik kita menimbulkan ketersinggungan, iya. Tapi apakah yang tersinggung itu yang mengirimkan teror? Saya kira bukan saya yang bisa menjawabnya. Tapi pemerintah. Karena hari ini memang yang kita kritisi adalah pemerintah. Bagi saya yang justru penting adalah, ini jadi alarm bagi demokrasi kita. Ini jadi catatan dari kecacatan demokrasi kita. Bahwa ketika ada orang yang berangkat dari kepeduliannya dengan bangsa, bahwa ada alokasi anggaran yang tidak benar, prioritas program yang salah, tapi justru malah mendapatkan ancaman, penculikan, bahkan pembunuhan. Dan tidak hanya saya seorang. Orang tua kami hampir
30 pengurus BEM UGM semuanya mendapatkan teror. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah seluruh teror itu tidak akan membuat BEM UGM gentar. Semakin ditekan, justru kami semakin melawan. Hari ini terbukti beberapa lembaga seperti Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Kampus UGM, LPSK, LBH, semuanya membersamai kami. Sehingga ketika ancaman ini akan membuahkan ancaman yang lebih besar lagi, maka BEM UGM tidak sendiri. Apakah orang-orang yang neror itu mau menghadapi kami semua? Maka silahkan lanjutkan terornya. Modusnya bisa diceritakan apa yang terjadi? Ada beberapa bentuk. Yang pertama, sejak tanggal 9, kami menerima pesan dari nomor-nomor tidak dikenal. Kontaknya bukan kontak Indonesia, bukan +62, tetapi +44. Justru Inggris Raya. Pertanyaan saya di sini, kalau kami itu disebut anti asing, tapi kok ternyata yang meneror kami juga nomornya nomor asing. Maka yang sebenarnya anti asing adalah kami, atau orang yang tersinggung dan menyuruh orang-orang ini untuk meneror kami. Orang tua kami juga mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal, tetapi kontak Indonesia. Nadanya adalah bahwa anak kalian ini nilep uang. Tentu saya bisa menjawabnya dengan mudah. Kalau saya memang nilep uang, saya pasti sudah diberhentikan dari ketua BEM UGM. Dan pesan yang sama juga diterima oleh lebih dari 30 pengurus BEM UGM. Pesan bahwa ketua BEM UGM kalian itu nilip uang. Dan kami tidak hanya mendapatkan ancaman penculikan atau serangan karakter teror ke teman-teman kami seperti itu, tapi bahkan ancaman pembunuhan, Bang. Oh, Ancaman pembunuhan. Bentuknya apa? Ada seseorang anonim mengaku dosen di universitas salah satu kampus di Bandung. Dia mengaku mendapatkan bocoran informasi bahwa ada operasi intelijen yang targetnya adalah untuk membunuh ketua BEM UGM. Informasi itu sampai ke rekan kami, kemudian rekan kami itu menyampaikan ke kami. Itu tidak seperti teror biasanya. Tetapi ketika informasi itu tidak mampu kami validasi, pun dosen tersebut yang mengaku juga tidak bisa kami track siapa sebenarnya orangnya, maka itu adalah bentuk teror lain bagi kami. Buktinya sampai sekarang dia aman-aman aja. Nggak terjadi apa-apa. Dia menunjukkan nggak WhatsApp-nya? Pesan WhatsApp dari 44. Saya tahu 44 itu adalah jaringan penipu dari luar negeri. Saya sudah mengalami teror dengan nomor +44. Saya sudah mengalami itu. Jadi itu bukan teror. Itu adalah orang-orang iseng. Kebetulan kamu kena spam dari mereka. Jadi nggak usah ngada-ngada. Diteror lah, apalah. Nggak ada sekarang teror-teror. Yang ada apa? Kamu itu yang ketakutan sendiri. Karena kamu sudah menyebarkan kebencian. Ngata-ngatain Pak Prabowo. Kamu ketakutan sendiri. Kamu dibayang-bayangi oleh ketakutan-ketakutan kamu sendiri, sehingga seolah-olah kamu itu diteror. Orang tua kamu diteror. Kamu cerita dari ini saya dengar, dari ini, dengar. Tanpa bukti kamu menuduh bahwa kamu itu sedang diteror pemerintah. Dusta kamu itu. Penyebar fitnah. Tapi seolah-olah dia itu korban. NPD ya kamu, Tio. Kamu itu NPD. Kena gangguan jiwa kamu itu. Gangguan mental. Kamu itu gak tahu apa-apa tentang negara ini. Yang kamu tahu apa supaya kamu viral, kamu mencaci maki pemerintah. Sok berani kamu. Kalian mau merusak budaya Indonesia, budaya santun. Mengkritik boleh, tapi bukan mencaci maki, menghina, bahkan membuat fitnah-fitnah, framing-framing yang gak jelas. Mahfud MD suka bawa-bawa agama, pinter tentang hukum. Dia bahkan tidak bisa merasakan betapa penuh kebencian kata-kata anak muda ini. Dia manggut-manggut. Seorang akademisi, kiai, ahli hukum, tapi nggak memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang enggak, mana kritik, mana mencaci. Mahfud MD, Anda itu banyak dikagumi oleh bangsa Indonesia. Banyak dikagumi oleh kita-kita, ibu-ibu, mak-mak. Kagum dengan Anda, pengetahuan Anda yang luas tentang hukum, keberpihakan Anda terhadap NKRI. Kami bangga. Tetapi ternyata ketika kamu kalah pilpres, kamu menjadi buta tuli, menjadi sebodoh itu, mendukung anak muda yang seperti ini, yang suka mencaci maki, tukang memfitnah. Ini apa-apaan Pak Mahfud? Gak habis pikir. Ilmu Anda itu seperti terbang melayang gak ada gunanya. Anda bahkan tidak berani memprotes anak muda itu ketika dia mencaci maki, ketika dia berkata bohong. Apa dasarnya dia mengatakan bahwa Indonesia hancur di tangan Pak Jokowi, hancur di tangan Bapak Prabowo? Dasarnya apa? Dasarnya kebencian dan kegoblokan, kepicekan, kebudekan itu. Kamu tidak bisa melihat ini negara kita baik-baik saja. Apa kehancuran apa yang ada di negara kita? Tidak ada. Kalian saja yang membuat cerita-cerita bohong, skenario tai kucing, sehingga kalian membuat berita-berita
hiperbol seolah-olah negara kita sedang hancur. Kamu mengiyakan anak muda mengatakan di zaman Pak Jokowi negara hancur. Buta tuli. Kamu itu bagian dari pemerintahan Pak Joko Widodo di periode kedua. Kenapa kamu mengiyakan negara kita hancur? Anak muda ini ngomong bohong, kamu iyakan. Apa maksudnya? Rocky Gerung yang sok-sok pinter, sok profesor, padahal tidak layak. Tidak punya penemuan. Mendukung ya karena mulut Rocky Gerung itu kotor sejak dulu. Suka mencaci, suka menghina, bilang mengkritik. Kadang-kadang Rocky Gerung ngomong bener, tapi banyak gobloknya. Si Tio ini jadi semakin ngelunjak. Ya, awalnya dia mengkritik dengan mencaci maki, didukung oleh tokoh-tokoh nasional. Kemudian dia dikasih panggung, kemudian ngajak orang untuk demo, ngajak lagi orang untuk reformasi. Kurang ajar dia lama-lama karena dikasih panggung oleh yang tua-tua itu. Yang tua-tua bukannya menasehati malah ngasih panggung sambil dibangga-banggain. Hebat si Tio, hebat endasmu itu. Bahkan dia ngaku katanya diundang ke istana oleh Bapak Prabowo, terus dia nolak. Kami ini bos kamu. Kurang ajar itu anak. Gimana kita tuh nggak butuh anak muda seperti itu, anak muda sombong. Silahkan mengkritik. Saya suka dengan anak muda yang mengkritik, tapi dengan sopan mengkritiknya. Jangan barbar begitu. Ngata-ngatain bodoh lah, ngata-ngatain iblis, ngata-ngatain sinting, ngata-ngatain ini. Kalau kamu, saya kata-katain sinting, tolol, goblok itu wajar. Karena kamu masih anak-anak, kamu bau kencur kamu itu. Belum tahu apa-apa. Kamu jangan merasa bahwa ketika kamu jadi viral, terus kamu bisa mengalahkan Mas Gibran gitu. Ya jauh bagai bumi dan langit. Kamu itu gak ada apa-apanya dengan Mas Gibran. Kamu itu gak punya etika, gak punya tata krama. Mau dibanding-bandingkan sama Mas Gibran, ngata-ngatain Mas Gibran, bodoh lah, apalah. Saya sebagai orang tua tidak terima ya anak muda seperti ini didukung. Kalau tidak ada orang yang melawan orang-orang tolol seperti ini, tentu negara kita ini akan hancur beneran. Karena yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Jadi harus ada orang yang keras seperti saya untuk melawan ini semua. Saya tidak peduli kalau saya dibilang, ibu ini kata-katanya kotor begini, gak peduli. Karena orang-orang kotor seperti kalian harus dilempar pakai bakiak. Harus disiram sama air comberan.